Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Nah, di awal saya akan mau memperkenalkan diri. Tadi saya sudah kenalan sama Tessa, ternyata tetangga ya, Mbak Tessa ya. Saya orang Kendal, ya, lahir di Kendal, sampai SMA di Kendal, kemudian kuliah di jurusan tanah di tempat kita ini. Jadi saya alumni juga. Saya masuk 91. Oke. Ini nomor HP saya, yang kanan itu untuk akademik, yang kiri itu untuk kegiatan yang sifatnya grup-grup. Jadi yang kiri itu karena HP baru, RAM-nya 8, sengaja saya buat grup, ada puluhan grup saya masukkan di situ untuk menjaring komunikasi sosial dengan siapapun ya. Nah, email saya ini, terus saya di kampus adalah dosen biasa, bukan pejabat, adik-adik sekalian. Saya malah terkenalnya di media sosial ya, di nasional malah lebih terkenal dibanding yang di kampus gitu. Kenapa? Karena saya di nomor 2 ini, saya jadi tim teknis kementerian sejak tahun 2012 sampai dengan nanti 2024. Ada program namanya Proklim, program Kampung Iklim, ya biasanya dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ya terkait dengan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Nah, karena saya tim teknis, semacam kayak staf ahli lah gitu, itu akhirnya jadi sering keliling Indonesia, ya nggak ya belum semuanya, tapi seperti Bali, Surabaya, Malang, ya, yang luar Jawa, Bengkulu, kemudian Belitung, Palembang itu saya lebih dari 5 kali, Medan, Aceh, ya, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, beberapa tempat saya kunjungi secara gratis karena saya sebagai tim teknis kementerian. Dan orang-orang provinsi, Dinas Lingkungan Hidup provinsi pun banyak yang kenal dengan saya karena tim teknis secara nasional hanya 3-4 orang gitu ya. Kemudian di 3 ini saya sudah tahun 2017 lalu, yang 4 ini adalah saya masih sampai dengan sekarang Ketua Dewan Riset Daerah Kabupaten Kendal. Ya, jadi DRD ini berada di bawah Baperlitbang. Ini tidak gajian bulanan enggak, tapi ketika ada meeting ya ada honor gitu. Jadi setahun kira-kira 4-5 kali pertemuan terkait DRD yang membahas tentang pembahasan pembangunan di sana gitu ya. Bagaimana pertaniannya, bagaimana pesisirnya, nelayan, perkebunan, kehutanan, bagaimana kehidupan masyarakat dan sebagainya itu termasuk yang itu. Dan saya juga kadang-kadang kalau ada laporan jalan rusak dan sebagainya sering saya teruskan ke PU misalnya seperti itu. Nah, saya secara tetap adalah dosen di ilmu tanah juga dan saya paling junior. Ini belum ada ya, belum ada penerusnya padahal saya sudah umur di atas 40, tapi dosen yang lebih muda belum ada. Nah, selain dosen, saya juga konsultan penelitian kerjasama dengan berbagai Pemda, gitu ya. Kemudian fasilitator pemberdayaan masyarakat. Tadi saya cerita, saya sering ke Sukoharjo juga itu, karena di sana kadang-kadang ke Genting Gunung, lihat penanaman alpukat dan sebagainya. Kemudian saya juga seorang trainer. Adik-adik tahu yang namanya trainer itu harus menguasai public speaking, seperti Anda barusan kan saya ajak dialog itu kan akan terasa ceria dan nyaman ya. Nah itu Anda bayangin kalau seorang trainer itu peserta bisa 1, bisa 3 orang, bisa 1 kelas, 3 hari full kita ngomong sendirian. Bayangin ya, ngomong dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, ya ada jeda untuk istirahat dan sholat, dan itu harus tidak boleh membosankan gitu. Jadi kalau kita seorang trainer itu harus pandai membaca situasi, pandai membaca peserta ini kemana. Misalnya kalau kita guyoni siapa gitu ya, oh yang diguyoni wajahnya kayak ada rasa tidak suka ya harus kita hentikan. Topiknya kita alihkan ke hal yang lain gitu ya. Dan saya juga hobi menulis tapi yang gaya populer. Jadi seperti puisi, narasi, deskripsi, argumentasi, dan motivasi. Untuk puisi ini malah rekornya Anda pesen judul puisi, 5 menit saya buatkan langsung jadi gitu ya, sesuai judul pesanan dari pemesan. Dan itu semua layanan itu dari dulu sudah 20 tahun itu gratis ya. Bukan karena ini bukan bukan istilahnya pekerjaan yang menghasilkan uang. Yang uang adalah ya sebagai tenaga pengajar, konsultan, fasilitator, trainer itu uang. Tapi kalau yang penulis itu lebih tulisan yang sifatnya umum.
Nah, saya tinggal di utara Stadion Maguwo, 2 km, Dusun Ceper. Nanti kapan-kapan Anda kalau sudah aktif di Jogja, silakan mampir ke rumah, bebas. Mau nginep di rumah boleh, tapi jangan sendirian, apalagi kalau perempuan ya. Ini Pak, kami menginginnya Pak bertiga. Terus nanti ada kamar kosong, silakan tidur situ bertiga. Itu kan nggak jadi fitnah gitu ya. Silakan kita ngobrol ngalor ngidul seperti keluarga. Monggo silahkan. Bidang ilmu saya ini adik-adik sekalian, jadi konservasi tanah dan air, reklamasi pasca tambang. Ini saya sering jadi trainer tentang topik reklamasi, juga survei tanah, ini ngajar juga. Mitigasi adaptasi ini terkait dengan tadi tim teknis, pemberdayaan masyarakat, dan motivator. Nah, Anda selama jadi mahasiswa ilmu tanah UPN gratis kalau mau konsultasi, tapi nanti kalau sudah lulus jadi sarjana, kerja di perusahaan, ya kalau membutuhkan tenaga saya, ya bayar gitu kan. Betul nggak? Jadi selama mahasiswa pokoknya gratis. Mumpung Anda kenal saya, inbox silahkan, email silahkan, apa yang bisa saya bantu, saya bantu. Walaupun bukan bimbingan, walaupun bukan wali saya, walaupun tidak terkait dengan fisika pertanian dan lingkungan, Anda boleh konsultasi terkait bidang ilmu ini. Saya dulu seorang aktivis, juga mantan ketua Himita, ya. Anda kemarin sudah kenalan dengan Himita, satu-satunya dosen ilmu tanah yang dari Himita ya saya. Kemudian juga ketua pusat studi, ikut berbagai kegiatan ya, termasuk Himpunan Ilmu Tanah Indonesia, masyarakat konservasi, masyarakat perkelapa sawitan dan sebagainya. Nah, saya juga aktif di media sosial, jadi adik-adik saya dosen yang mungkin dianggap gaul gitu, karena sejak tahun 99 ada internet, saya sudah masuk di dunia chatting, sehingga saya bisa mengikuti perkembangan termasuk gaya komunikasi Anda itu saya hafal gitu. Anak-anak sekarang yang katakanlah hobi ghosting, gitu, ngomongnya inboxnya hanya kalau pas butuh saja dan sebagainya, itu sudah bukan hal yang mengagetkan buat saya. Nah, terus kemudian pekerjaan apa yang terkait kerjasama sejak tahun 2002 ya, karena 96 itu skripsi, 2002 2001 itu terkait tesis S2. Nah, 2002 sampai dengan sekarang ini kira-kira 90 sampai 100 judul penelitian kerjasama ya. Ini saya catat ya. Anda bayangin sampai 2019 saja ada 84 ya. Nah, ini bayangin kalau satu judul harus paparan atau presentasi 3 kali ya, paparan pendahuluan, antara, dan akhir. Anda bisa membayangkan berapa banyak saya presentasi, ada sekitar 300-an. Belum termasuk ceramah sebagai narasumber, belum termasuk ngajar di kampus ya. Ya, ini belum termasuk penyuluhan-penyuluhan di desa-desa. Ini jadi ngomongnya mungkin bisa 500 kali gitu. Artinya jam terbang untuk ceramah tatap muka dengan masyarakat berbagai macam kalangan itu sudah banyak makan asam garam lah, kira-kira begitu. Ini pengabdian masyarakat ketika terkait penyuluhan, fasilitator ini ya. Terus kemudian narasumber di TV, tapi masih TV lokal, Jogja TV saya beberapa kali. Jadi ternyata adik-adik kalau ngomong di kamera TV itu beda dengan ngomong kita ceramah begini, karena kita harus sadar kamera, di mana kameranya, nah disitulah kita menatapnya seakan-akan kita melihat kepada pemirsa gitu ya. Sebagai trainer ini saya juga rekam juga ya. Terus ini ada tulisan ilmiah yang saya tulis selama 20-an tahun bekerja, karena saya tidak pandai menulis secara ilmu jurnal gitu ya, jadi tulisan yang ilmiah saya tidak begitu banyak, hanya ada 21, jadi masih terlalu kecil dibanding dosen-dosen yang lain. Saya banyakkan tulisannya adalah tulisan ilmiah populer ya, gaya populer. Oke ya, itu perkenalan saya. Nah, berikutnya masuk ke materi. Nah, materi hari ini hanya sifatnya sebagai pendahuluan saja ya, pendahuluan ini saya berikan sekilas ya. Nah, dosen utamanya itu Bu Arbi, dengan saya perjanjiannya saya di saya di depan sebelum UTS, Bu Arbi setelah UTS. Nah, terus kemudian ini adalah aturan ketika kuliah yang sifatnya tatap muka ya. Anda juga bisa mengikuti ini karena ini polanya pola online, jadi yang berlaku lebih kepada online. Online bagaimana yang saya berlakukan adalah kalau saya online Zoom seperti ini ya kira-kira online-nya hanya 30 menit, 40 menit, setelah itu diskusi di WA. Nah, ke depan nanti malah Anda yang harus aktif. Saya buat kuliah ini biar lebih bersemangat.
kita buat tugas kelompok nanti yang akan saya jelaskan ya. Terus kemudian penilaian biasanya nanti kalau saya nanti kan UTS saya, jadi nilai ujian biasanya 40%, nilai tugas 10%. Karena yang 50% adalah nanti penilaiannya dari Bu Arbi gitu ya. Jadi Anda kalau pengen dapat nilai bagus ya gabungan, di kuliah saya bagus, di kuliahnya Bu Arbi juga bagus gitu, sehingga nanti di rata-rata itu jadi bagus semua gitu ya. Nah, Anda tentu kalau dari SMA itu ilmu fisikanya mesti lebih pintar dari saya. Kenapa? Karena saya kan fisikanya lebih kepada fisika pertanian. Contohnya ini ya. Besaran pokok seperti ini itu kalau di SMA ya masih dipelajari dengan bagus, Anda lebih paham dari saya. Tapi yang terpenting di sini adik-adik sekalian bukan satuan seperti ini, tapi yang perlu Anda tekankan adalah satuan, parameter-parameter, ukuran-ukuran yang biasa dilakukan di tingkat petani. Contohnya apa? Misalnya 1 kuintal itu berapa kilogram? Oh, 1 kuintal itu 100. Kalau 1 ton, oh 1000. Bahkan nanti kalau Anda ke masyarakat itu ada ukuran-ukuran yang berbeda-beda. Misalnya di Kendal ya, di Kendal itu ukuran lahan ada menyebut selupit, siring, sebahu, ya. Saya yang hafal hanya sebahu. Sebahu itu 1 hektar itu sama dengan 1,5 bahu gitu. Jadi itu adalah satuan-satuan lokal. Kalau di Magelang ada yang menyebut sekesok. Sekesok, esok itu kan pagi. Sekesok itu istilahnya mungkin maksud petani kalau dikerjakan setengah hari selesai. Nah ternyata setelah saya runut-runut, sekesok itu setara dengan satuan 1.000 meter persegi gitu. Jadi 1/10 hektar. Nah itu satuan-satuan seperti itulah yang perlu Anda pahami gitu ya. Jadi kalau satuan yang di sini yang kita pakai ya paling meter, kilogram, sama waktu. Ampere enggak, ini karena kita jarang berhubungan dengan kelistrikan, suhu ya kita pakai derajat Celcius sudah selesai. Mol dipakai nanti kalau Anda belajar kimia ya. Cahaya ini enggak ya, cahaya ini enggak. Jadi namanya juga fisika pertanian dan lingkungan, artinya ya kita terapkan ilmu sesuai yang terkait dengan bidang pertanian dan lingkungan gitu ya. Nah, misalnya ini satuan-satuan seperti ini nanti Anda bisa baca sendiri karena ini ilmunya kan ilmunya Anda gitu ya, yang mumpung barusan lulus SMA ini akan lebih mudah dipahami dengan baik begitu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan sebentar ini nanti bisa diteruskan. Nah, berikutnya saya akan share lagi terkait dengan materi pendahuluan itu ada 2 ya adik-adik sekalian, isinya hampir sama karena ini kan juga materi dari dosen sebelumnya saya ngikut saja ya, tapi hal-hal yang sangat prinsip akan saya jelaskan sendiri, terutama tadi bagaimana Anda besaran dan satuan itu ya yang kira-kira dipakai oleh orang pertanian, dipakai oleh orang lingkungan. Jadi misalnya ton atau misalnya begini, Anda kalau beli pupuk misalnya, beli pupuk satu mobil pickup gitu, itu berapa meter kubik gitu kan? Pirang kubik, bahasa wong Jawa kadang-kadang pirang kubik gitu kan. Nah, berapa meter kubik itu ya kalau pickup itu mungkin sekitar 6 kubik. Kalau truk berapa? Ya kira-kira sekitar 10 kubik atau 10 meter kubik. Nah, 1 meter kubik berapa? Ada 1000 desimeter kubik. 1 desimeter kubik setara dengan 1 kilogram misalnya begitu. Walaupun itu tidak sama-sama persis, sama-sama 1 desimeter kubik antara tanah, air, pasir, pupuk itu beda beratnya. Tapi kan kadang-kadang kalau di lapangan itu tidak presisi banget seperti kalau kita di lab ya. Kita di lab kan nimbangnya aja pakai timbangan yang sangat detail, berapa angka di belakang koma. Tapi kalau di lapangan itu biasanya ukurannya lebih ke ukuran-ukuran yang sifatnya realistis. Nah, makanya di lapangan atau dalam prakteknya nanti tugas-tugasnya Anda adalah mencoba membandingkan antara teori ilmu fisika dengan praktek-praktek di lapangan. Ya, contohnya mengukur luas. Nah, mengukur luas, misalnya kan kita sering baca luasnya 1 hektar. 1 hektar itu berapa, Pak? 1 hektar itu kira-kira kalau dihitung 100 meter kali 100 meter. Itu teorinya begitu, gampang. Tapi prakteknya seperti apa? Nggak mudah.
Anda nanya petani, Pak, luas sawah Bapak berapa? Jawabnya enak banget, Mas, saya itu dari dulu tanah ini warisan nih Mas, sawah saya itu nggak pernah saya ukur gitu kan. Itu mumet nggak? Akhirnya Anda juga nggak, terus kalau Anda ke lapangan, sawahnya nggak jarang yang kotak 100 kali 100 itu jarang. Kadang apalagi sawahnya di daerah pegunungan gitu ya, kelak-kelok gitu ya, terasering kelak-kelok itu ngukur luasnya bagaimana ini. Nah, makanya nanti ada tahapan kuliah selanjutnya, ada pengukuran luas lewat penggunaan software SIG misalnya, pakai ArcGIS gitu ya, itu dapat ketemu satuan luasnya berapa sehingga nanti ketemu berapa hektar gitu. Kira-kira itu untuk bagaimana pemahaman ke arah satuan-satuan ini sehingga Anda nanti paling tidak itu bisa memahami. Nah, contohnya ini yang di latihan 1 inilah. 10 kg per meter kubik ini sama dengan berapa gram per sentimeter kubik misalnya. Ini konversi itu penting adik-adik sekalian. Kadang-kadang petani ditanya, Pak, Bu, panen padinya berapa ton per hektar gitu. Satuannya kan satuan ton per hektar. Petani ngomong lagi, lah kami nggak pernah ditimbang ya Mas. Biasanya ditebas, biasanya dibeli sama tengkulak langsung berapa gitu. Akhirnya kita mendekati lagi karena kita pengen punya data itu. Ini Pak, kalau panen padi gabah itu ya Pak ya, gabah basah dari sawah, itu kira-kira berapa karung? Nah, kalau karung mungkin mereka masih bisa ngira-ngira. Kemarin itu Mbak ada 10 karung gitu. Nah, lalu kita ngira-ngira lagi satu karung ini kira-kira beratnya berapa? Ya nalarnya sih kira-kira 50 kilogram gitu ya. Oh, berarti 10 kali 50 kilogram dapat 500 kilogram gitu. Itu kira-kira konversi kalau kita praktek di petani secara langsung. Nah, kalau di materi ini kan materi yang sangat murni seperti Anda kuliah Anda sekolah di SMA gitu kan. Nah, yang terakhir mau saya jelaskan terkait dengan tugas. Ya, tugas kelompok biar Anda saling kenal juga ya. Anda nanti presentasi, saya menyimak, teman yang lain, kelompok lain menyimak gitu. Tugas kelompoknya seperti apa Pak? Tolong diperhatikan ya. Nah ini kurang 10 menit ya. Tugas kelompok adalah pertama kita memahami dulu fisika, pertanian, dan lingkungan itu apa sih? Fisika itu adalah semua kegiatan yang terkait dengan aktivitas fisik, diangkat, dijunjung, kecepatan, itu ada berat, ada tekanan dan sebagainya, atau penerapan ilmu fisika. Paham ya? Yang kedua adalah pertanian. Pertanian itu apa sih, Pak? Pertanian itu semua aktivitas dari persiapan lahan, misalnya penebangan pohon, pembajakan, digaru gitu ya, di traktor, dicangkul, ya, pembuatan lubang tanam, terasering gitu ya, kalau mau buat awal-awal membuat buka lahan kan seperti itu. Kemudian pembenihan. Nah, pembenihan itu kan kadang direndam, kadang dijemur dan sebagainya. Pembibitan, lah itu kan disemaikan ya biar tumbuh. Nanti kira-kira setelah tumbuh 25 cm panjangnya seperti pembibitan padi ya, baru nanti dibawa ke lahan untuk ditanam. Lalu penanaman ya, penanaman ada pemeliharaan. Pemeliharaan itu ada penyiangan. Penyiangan itu mencabuti gulma-gulma atau tanaman rumput yang mengganggu itu ya. Pemupukan, pengendalian hama penyakit ya, penyemprotan dan sebagainya, pemanenan ya, pengolahan hasil panen dan pemasaran. Nah, teknologinya macam-macam, apalagi sekarang pertanian sudah ada drone misalnya. Drone itu ngukur luas juga bisa, digunakan untuk menyemprot juga bisa gitu kan. Nah, bagaimana dengan lingkungan, Pak? Ya, lingkungan nanti ada cari contoh-contohnya. Pokoknya terkait anasir atau anasir itu terkait dengan tanah, air, vegetasi, iklim, kegiatan manusia yang terkait dengan lingkungan, ya, energi, ada energi baru terbarukan, ada pengelolaan sampah dan limbah. Tugasnya seperti apa? Nah, ini tugasnya tolong ya dicermati ya. Tugas 1, jumlah mahasiswa satu kelas dibagi 6 kelompok. Paham ya? Kalau satu kelasnya Anda ini berapa nih? 24 ya, 24 bagi 6. Berapa tuh? 4. Betul ya? Satu kelompok 4 orang ya. Kalau nanti kelompok kelas lainnya 42 ya bagi 6 juga gitu ya. Ada 7 orang misalnya. Kemudian masing-masing kelompok membuat materi presentasi
PowerPoint dari PowerPoint yang sudah ada di Spada itu, Anda download, ya, Anda buat versi Anda. Jadi misalnya hukum Archimedes gitu kan, nama anggota kelompok. Archimedes teorinya ini, prakteknya ini, hitungannya ini, lalu contoh-contoh di pertanian dan lingkungan adalah seperti ini. Nah, nanti dipaparkan di Zoom, Anda rekaman sendiri satu kelompok di Zoom, Zoom-nya diklik record gitu ya, recording, direkam, lalu nanti diupload di YouTube. Kalau YouTube-nya belum punya, ya bisa nanti diupload di YouTube saya, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda punya, silahkan ya. Cantumkan nama semua anggota kelompok dalam paparan PowerPoint ini ya, siapa yang mengerjakan. Tapi jangan sampai Anda tidak kompak ya, nanti ada satu orang yang ternyata, Pak, saya nggak diajak kelompok mana-mana, saya nggak tahu. Nah, itu kasihan. Semua kelompok harus dimasukkan ya. Suka tidak suka, lah nanti Anda diskusi kelompok bisa lewat WA, grup, dan sebagainya. Kuliah kedua, mulai minggu depan, itu paparan dari kelompok 1. Kelompok 1 nanti paparan urut. Kelompok 1 itu untuk materi kuliah yang hari itu. Apa misalnya hukum Archimedes, ya dia paparan hukum Archimedes. Kelompok 1 paparan, nanti kelompok lainnya menyimak dan bertanya. Ya. Terus kemudian ketika sebelum paparan 1 jam sebelumnya, kelompok yang paparan ini share link Zoom, share link YouTube di grup WA. Ya. Setelah itu mereka siap menerima tanya jawab dari teman-temannya. Saat waktu kuliah itu maksimal yang bertanya 10 orang, ya dibatasi biar tidak nanti terjadi pengeroyokan massal lah gitu ya, maksimal 10 orang. Nah, ketika 10 orang nanya, nanti anggota kelompok itu silakan jawab. Pakai bahasa kalian yang santun gitu kan, mohon izin saya ingin menjawab, maksud yang saya pahami adalah begini-begini. Nah, itu gantian, aktifnya juga kalau bisa bareng-bareng, jangan hanya satu orang saja yang menjawab gitu ya. Nah, kemudian dari tanya jawab itu kan ada yang perlu dicatat yang namanya notulensi atau catatan terkait tanya jawab. Ada pertanyaan ini, jawaban ini dibuat slide-slide tambahan di dalam presentasi PowerPoint itu. Nah, setelah itu baru dikumpulkan. PowerPoint-nya dikumpulkan, link Zoom-nya juga dimasukkan di file PowerPoint itu. Jadi Anda cukup mengumpulkan satu kelompok, satu file PowerPoint itu, gitu ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, ini sudah selesai penjelasannya. Ini masih ada waktu 4 menit. Nah, siapa yang mau bertanya boleh ya. Ini singkat padat, jadi nanti mulai minggu depan Anda paparan sesuai urutan kelompok, sesuai presensinya. Paham ya? Pak mau tanya. Silakan, Mbak Tessa, silakan. Yang video presentasi itu ada maksimal waktunya apa enggak? Oh iya, saya kelupaan ya. Ya kira-kira 10-15 menit cukup kan? Iya, Pak. Ya, jangan kelamaan juga. Makasih, Nanti Pak. kalau kelamaan temennya juga bosen lihatnya. Iya. Generasi Anda itu bosenan. Jadiannya cepat, putusnya juga cepat banget. Gara-gara di DM nggak bales gitu, besok N gitu kan. Langsung diblok WA-nya. Jadi tapi jadiannya tuh ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Mas Kaluk, memang namanya Kalukma. Iya, Pak, Kalukma, Pak. Panggilannya apa? Bisa Kalukma, bisa Lukma, Pak. Oke, siap. Silahkan, Mas. Berarti itu yang ngebuat link Zoom-nya itu dari kelompok masing-masing sendiri gitu ya, Pak? Nah, bisa. Mau di-share ke saya bisa, nanti Google Drive-nya di-share ke saya upload di YouTube saya juga bisa. Zoom-nya juga, Zoom-nya kan yang Zoom gratisan kan 40 menit kan? Anda pakai Zoom itu gitu, ya. Oke. Hai, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Saya izin bertanya, itu PowerPoint-nya kita buat ulang atau tinggal pakai aja PowerPoint yang tinggal buat ulang dong. itu? Tinggal buat ulang versi Anda, mau ditambahi, dikurangi silahkan sesuai yang Anda selera Anda saja gitu. Karena PowerPoint-nya mungkin juga belum komunikatif banget gitu, silahkan Anda buat versi Anda. Tapi tolong membuat PowerPoint-nya yang utama adalah jelas terbacanya ya. Kadang-kadang kan Anda itu suka membuatnya seninya yang lebih tinggi, warna-warni, ngeping dan sebagainya, tulisannya malah kecil-kecil gitu. Terus kalau paparan PowerPoint sebaiknya jangan pakai animasi, Mas. Kalau pakai animasi nanti berat zoom-nya, ya. Kadang-kadang kita sudah ngeklik belum jalan karena tidak semua lokasi itu sinyal internetnya bagus gitu ya. Itu. Oke, satu lagi mungkin, silahkan.
Nanti setelah ini boleh tanya jawab di grup WA ya. Jadi ini kan hanya terbatas karena kuota Zoom-nya saja. Di grup WA masih boleh tanya nih. Pak, izin Ya. bertanya. Silahkan Mbak Dwi. Buat uploadnya di YouTube itu perwakilan apa semua kelompok harus Oh, upload satu di YouTube? aja. Enggak satu kelompok ya, satu aja uploadnya. Satu link saja gitu. Baik, terima kasih Pak. Ya, misalnya ada 4 orang ya, 4 orang ya yang upload satu aja kan linknya nanti dipakai semuanya. Nggak usah satu-satu upload. Ini kan kerja tim namanya ya, kerja tim. Oke, satu lagi. Tuh Mbak Fatia udah bertanya lagi, Pak. Ya. Pak, tanya Pak. Mas Kaisar dulu. Ya, ini kelompoknya tadi udah ditentuin sesuai NIM kan, Pak? Urut NIM gitu. Sesuai NIM diurutkan ya. Misalnya Anda bagi total dapatnya 4 orang, ya 4 orang pertama kelompok 1, 4 orang kedua kelompok 2 gitu ya. Nanti diatur oleh ketua kelasnya. Siapa lagi tadi? Tessa atau siapa? Yang mau nanya tadi yang perempuan siapa? Fadia. Iya, Pak. Enggak Pak, udah ditanyain. Oh, udah ditanyain. Fadia tadi tak senggol kan biar nggak ngantuk gitu. Jadi tekniknya begitu Mbak, kalau ada peserta yang kelihatan nguap itu langsung ditanya, itu nanti langsung ngantuknya hilang. Nah itu teknik public speaking begitu gitu. Kalau yang suka dandan ya dipuji, kamu kok cantik banget sih, aku jadi kangen kamu, itu nanti dia langsung semangat itu, ya lah. Atau ada juga yang malah Zoom begini malah kesempatan dandan gitu ya, dandan wah ini aku jilbabku kurang begini, ada juga yang begitu. Ya enggak apa-apa, namanya orang kan beda-beda ya. Bu Khoironi Hakim, mana nih orangnya? Mas Hakim. Wah, orangnya kemana nggak ngerti lah, pipinya kok diapain saya juga nggak ngerti itu. Oke, saya kira itu ya, karena ini waktunya habis. Nanti kita ketemu lagi. Boleh kalau mau inbox-inboxan dengan saya boleh, nggak ada larangan. Yang penting waktu kita sepakati. Mau telepon juga boleh, ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat selalu, salam sayang selalu buat Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.